Jumpa lagi di Ardibo TV. Kalau kita nyari tablet Android 11 inci mau yang terbaik tahun 2023 ini, ya rasanya Samsung Galaxy Tab S9 ini merupakan opsi yang, belum ada lawannya. Masih perlu direview nggak? Masih perlu dibahas nggak satu ini? Soalnya terlalu mudah merekomendasikan tablet ini kalau yang dicari adalah tablet Android 11 inci terbaik. Layarnya sekarang udah upgrade jadi Dynamic AMOLED 2X. Performanya meningkat, speakernya luar biasa, fitur softwarenya berlimpah, dan tahan air sama seperti yang Ultra. Terlalu luar biasa tablet yang satu ini. Tapi tentunya tidak ada produk yang sempurna ya. Oke, jadi sebelum kalian beli tablet premium yang satu ini, ada baiknya kalian pelajari dulu apakah Samsung Galaxy Tab S9 ini udah cocok untuk kalian. Ya, Samsung Galaxy Tab S9 series itu hadir dalam 3 varian. Ada yang S9, S9 Plus, dan S9 Ultra. Belum lama ini kita udah bikin video review untuk varian S9 Ultra. Kita udah review in-depth banget lah di sana, udah lengkap lah di sana ya. Kalian nggak tahu kita udah review varian yang Ultra? Mungkin karena belum subscribe ini, makanya di-subscribe biar nggak ketinggalan video-video review kami. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini dan mari kita bedah tablet mungil yang sangat menarik ini. Oke, untuk isi boxnya tentunya ada unit tabletnya, ada kabel USB Type-C, ada S Pen versi Bluetooth ya, S Pen-nya juga ada di sini, dan ada dokumen serta SIM ejector. Seperti biasa ini nggak ada chargernya ya. Seperti biasa kalau untuk kelas-kelas seperti ini. Tapi ya chargernya kompatibel dengan beragam charger Type-C. Yang penting sudah pakai USB PD atau PD-PPS tepatnya. Nah, untuk desain, seluruh varian Tab S9 ini memiliki bahasa desain yang mirip. Yang sedikit membedakan tuh hanya di varian Ultra yang ada notch di bagian kamera selfie-nya. Sedangkan di Tab S9 yang ini, layarnya bebas dari notch. Ukuran bodinya merupakan yang paling kecil dari seluruh varian Tab S9 series. Dan ukurannya ini merupakan personal favorite kami ya. Selain tidak berat, ukuran juga memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Tas lempang pun masih bisa masuk. Nggak usah pakai ransel kalau yang satu ini. Bodinya ini juga punya IP rating IP68, teoritis aman tenggelam ke dalam air. Jadi misalnya kalian di prank nih lagi pakai tas lempang isinya tab ini dicemplungin kolam renang, nggak apa-apa, harusnya aman selama bisa diangkat dari air nggak lebih dari 30 menit ya. Nah, IP68 ini bagi kami keunggulan yang sulit untuk dilawan jika dibandingkan dengan laptop dan tablet-tablet yang lainnya. Jadi tablet ini jelas lebih unggul untuk skenario penggunaan yang memang berdekatan dengan air-air atau yang ekstrim ya, mau dibawa ke gunung, mau dipakai di pinggir kolam, di pinggir pantai gitu. Atau mungkin mau menggambar dekat air terjun, itu nggak ada masalah ya. Jangan lupa S Pen-nya juga tahan air, IP68 juga. Nah, dari sisi latensi S Pen-nya ini masih mirip dengan pendahulunya, yaitu sekitar 2,8 milisecond. Sangat nyaman di sini. Mau nulis, mau gambar, ya nggak berasa ada delay-nya. Nah, dari segi orientasi penggunaan, tablet ini ditujukan untuk posisi landscape. Ya, udah seperti ini sejak tab-tab sebelumnya juga sih ya. Oke, sekarang mari kita perhatikan di sisi atas. Di sini ada slot untuk 1 SIM card dan 1 micro SD, sampai dengan 1 TB micro SD-nya. Di sisi ini juga terdapat magnet untuk dudukan S Pen, tapi kalau ditempelkan di sini nih nggak ngecas ya. Nah, lalu ada 2 buah lubang mikrofon, tombol volume, dan tombol power. Beralih ke sisi kiri, di sini ada 2 grill speaker stereo bagian kiri dan ada 1 mikrofon di sini. Di sisi bawah, di sini ada pin untuk menghubungkan ke keyboard case. Lalu di kanan ada port USB-C 3.2 Gen 1 dan ada 2 grill speaker stereo bagian kanan. Nah, ngomongin speaker, total speaker sini ada 4, tapi ini semua di-tuning oleh AKG. Nah, soal kualitas suara, kami cuma bisa bilang luar biasa. Suaranya menggelegar, nggak pecah di maksimum volume, detailnya dapat, suaranya jernih, pokoknya luar biasa lah ini. Bahkan nggak kalah dengan varian Ultranya. Kami bisa bilang ini adalah tablet 11 inci dengan speaker terbaik saat ini. Mau dipakai nonton, dengar musik, main game rhythm, pengalamannya sangat memuaskan. Beralih ke belakang, di sini ada logo Samsung, lalu ada tempat dudukan untuk si S Pen. Karena magnetik, kalau dikatkan seperti ini, dia akan otomatis nempel. Dan juga ketika nempel, si S Pen ini akan otomatis charging baterainya. Nah, kalau dulu ujung tip S Pen ini harus menghadap ke kamera, tapi kalau sekarang ini lebih fleksibel, bisa dibolak-balik, nggak ada masalah.
masalah. Lalu di sebelahnya ada satu kamera dengan LED flash di sini. Untuk spek kameranya, kamera utamanya adalah 13 megapiksel autofocus. Perekaman video up to 4K 30 fps. Sayangnya untuk perekaman video 60 fps itu belum ada. Kita beralih ke sisi layar. Ada kamera selfie atau kamera depan di bezel atas. Posisinya di tengah dan ini membuatnya ideal untuk video call di posisi landscape. Ini adalah kamera 12 megapiksel ultra wide. Ini fixed focus dengan field of view luas 120 derajat. Perekaman videonya juga bisa nyampe 4K 30 fps, tapi lagi-lagi belum bisa 60 fps di sini. Nah, kamera ini juga punya fitur auto framing, jadi bisa menjaga posisi kita tetap berada di tengah dan secara otomatis akan menyesuaikan luasan lensa apabila objek pada frame bertambah. Selain itu, di sisi layarnya ini juga terdapat in-display fingerprint scanner. Posisinya ada di kanan seperti ini, cukup ideal untuk unlock pakai jempol tangan kanan. Nah, dibanding pendahulunya, Tab S8, upgrade paling terasa ada di layar. Dulu dia pakai LCD biasa ya, tapi memang LCD-nya tetap aja keren di situ, seperti kita udah pernah bahas sebelumnya. Nah, tapi kalau yang ini, dia pakai Dynamic AMOLED 2X. Jadi layarnya jauh lebih mantep lagi warnanya dan hitamnya juga jauh lebih pekat. Mau nonton, gaming, atau sekedar baca-baca, ini lebih oke layarnya. Refresh rate-nya juga sudah adaptif dari 30 sampai 120 Hz. Untuk tes layar gambut hasilnya kurang lebih seperti yang terlihat di sini ya. Seperti biasa, mode natural akan sangat disarankan untuk editing konten karena mendekati 100% sRGB. Nah, kalau bicara soal layarnya, nah ini mau dipakai di outdoor, kena matahari pun nggak ada masalah. Tetap terang, brightness-nya tinggi banget, nggak ada masalah sama sekali. Nah, terkait spesifikasi internal, sebagian udah pernah kita bahas di video preview. Intinya spesifikasi internalnya adalah yang terbaik yang bisa diberikan Samsung saat ini. Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ini nggak perlu diragukan lagi ya performanya. Nanti kita akan lihat juga di hasil pengujian. Untuk sensor, ini ada accelerometer, ada gyro sensor, ada geomagnetic sensor, ada Hall sensor, dan ada light sensor. Untuk proximity sensor tentunya nggak ada, tapi kan kita nggak akan telepon nempelin tablet ini ke kuping ya, seperti pakai HP. Untuk security ada in-display fingerprint, face unlock, dan tentunya ada Samsung Knox ini. Untuk konektivitas dia udah 5G ya, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya. Wi-Fi-nya udah 6E, Bluetooth versi 5.3, NFC tidak tersedia ya di sini ya. Untuk display out, bisa dong yang satu ini. Ini kan tablet kelas flagship. Fitur kayak display out via USB port ini wajib ada. Bisa dicolok ke monitor, TV, atau proyektor. Itu bisa, nggak ada masalah. Dan kita juga bisa pakai mode DeX-nya. Iya, kalau ada yang bilang, ya yang lain kan juga bisa pakai wireless. Kalau wireless itu ada delay ya. Tidak senyaman kalau pakai kabel. Dan kalau wireless itu butuh perangkatnya bisa menerima juga. Kalau kita ketemu proyektor yang bisa HDMI doang, nggak bakal bisa pakai mode wireless, kecuali nambah-nambahin dongle lagi. Jadi bisa terkoneksi pakai kabel itu punya keunggulan tersendiri ya. Mau presentasi di kantor orang, bisa colok kabel aja, nggak ada masalah. Oke, untuk OS dia menggunakan One UI versi 5.1.1 ya. Ini adalah Android 13. Nah, terkait fitur OS, support stylus dan keyboard, dukungan software content creator, skenario bekerja menggunakan tablet, semua sudah dibahas di reviewnya Tab S9 Ultra. Jika kalian mau lebih detail lagi, tinggal cek di video yang itu. Karena ya intinya yang S9 Ultra bisa, di sini juga bisa. Bagi kami yang membedakan Tab S9 yang polos ini dibandingkan dengan yang Ultra, itu tentunya ada di bodinya ya. Lebih besar kalau di Ultra, lalu kemudian lebih berat juga, lalu ukuran layarnya lebih besar juga di Ultra, dan kemampuan kameranya juga beda. Yang Ultra ada ekstra kamera di situ, tapi sisanya mirip banget. Kita lanjut ke pengujian performa. Untuk benchmark Antutu 10 dia dapat 1.566.000-an, dan ini adalah skor Geekbench 6-nya, kenceng ya. Dan ini adalah GFX Bench 1080p Car Chase Off-Screen. Nah, untuk Trademark Wildlife Unlimited Stress Test, best loop score-nya ada di 14.689 dengan lowest loop score-nya ada di 10.809. Jadi stability-nya ada di 73,6%. Nah, untuk CPU throttling test selama 30 menit stability-nya ada di 82%. Dari benchmark stress test ini terlihat kalau Samsung sedikit menahan performanya, tapi harusnya untuk penggunaan sehari-hari tidak akan terasa ada masalah ya. Sekarang mari kita lihat performa gamingnya seperti apa. Untuk gaming kita akan tes sekilas aja ya. Yang penting untuk device Samsung jangan lupa aktifkan alternate game performance dan juga aktifkan game booster plus dari game plugins. Trik ini diperlukan untuk membuka potensi performa tertingginya. Untuk performa kita coba di Genshin Impact ya. Soalnya kalau game-game yang enteng lain yang buat esports ya udah pasti kenceng sih ya. Tinggal tergantung settingnya aja. Nah, untuk Genshin Impact setting highest 60 fps, hasilnya frame rate ada di kisaran 50 sampai 60 fps. Mau dimainkan 30 menit atau lebih frame rate-nya ya
gitu-gitu aja. Terlihat juga di sini kalau Samsung agak sedikit menahan performa SoC-nya. Frame rate-nya masih mengalami fluktuasi dan masih bisa turun ke 50-an FPS. Umumnya Snapdragon 8 Gen 2 yang kami uji itu performanya bisa lebih dari ini. Walaupun ya performa segini rankingnya S juga ya, nggak ke A juga nih, S juga. Tapi kami sedikit berharap Samsung bisa membuat tablet ini bisa lebih ngegas lagi, biar bisa jadi S Plus di situ ya. Performa ini juga tidak jauh beda dengan varian Ultranya. Jadi meskipun bodinya Tab S9 ini lebih kecil, performanya mirip-mirip aja. Mungkin ini berkat cooling system barunya ya. Ya, ini yang membuat suhunya masih dalam taraf aman, anget-anget aja. Sisi layar itu paling panas di 41 derajat Celcius, sisi belakang paling panas di 42 derajat Celcius. Selain itu karena ukurannya lebih compact, gaming dengan posisi menggenggam seperti ini terasa lebih nyaman. Tombol-tombol masih mudah banget diraih. Tidak seperti varian Ultranya di mana kami bilang lebih nyaman kalau pakai controller atau ya paling nggak taruh di atas meja ya. Kalau ini masih bisa diangkat. Untuk sebuah tablet 11 inci, pengalaman gaming yang diberikan emang luar biasa, mantep banget. Untuk game lain kita akan lihat setting grafiknya aja ya di sini ya. Untuk PUBG Mobile yang udah terbuka adalah setting HDR Extreme atau Ultra HD Ultra atau Smooth 90 fps. Artinya udah mentok sesuai dengan standar SoC flagship di perangkat Android yang lain. Untuk Mobile Legends sudah terbuka sampai grafis ultra dengan refresh rate di high yang artinya masih terkunci nih di 60 fps. Opsi 120 fps-nya sayangnya belum kebuka. Ini masalah kerjasama aja sih antara produsen dengan developer game, bukan masalah SoC-nya. Ya lagi pula tablet ini sepertinya memang lebih difokuskan Samsung untuk produktivitas. Nggak tepat bisa dibilang tablet gaming juga. Oke, kita lanjut ke pengujian baterainya. Untuk local video playback 1080p ya, kita bisa dapat 12,5 jam. Ini adalah hasil yang ya cukup oke kalau dibandingkan dengan laptop. Tapi memang ada tablet-tablet lain yang bisa lebih irit ya. Sementara itu kalau kita pakai keyboard case plus S Pen-nya terpasang, dia juga dapat sekitar 12,5 jam. Ya beda 2 menit lah, beda 2 menit. Jadi nggak ngaruh kepasang S Pen dengan keyboard atau tidak. Lalu, untuk kita pakai TikTokan 30 menit, baterai turun sekitar 4%. YouTube video playback 1080p non HDR 30 menit, turunnya 3%. Genshin Impact 30 menit di highest 60, turunnya 11%. Lucunya, saat digeber gaming, hasilnya mirip-mirip aja dengan tablet Android lain yang baterainya sekitar 8000 mAh juga ya. Jadi, kalau buat gaming, nggak ada masalah. Ya, untuk nonton video, siapa tahu nanti ada update dari Samsung, bisa jadi lebih irit, siapa tahu ya. Lanjut, untuk charging, ini kan baterainya 8400 mAh ya. Kita pakai charger Samsung 25 watt. Hasilnya udah kurang lebih seperti ini. Ya cukup oke sih, walaupun harapannya bisa lebih kencang lagi. Mungkin kalau pakai 45 watt bisa lebih kencang ya. Kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa sama Chris ya. Oke, ini adalah contoh video dari kamera selfie-nya Samsung Galaxy Tab S9. Nah, ini yang teman-teman lihat adalah video dari kamera selfie-nya dengan resolusi 4K 30 fps. Maksimum di 4K 30 aja ya. Untuk Full HD 60 sayangnya nggak bisa. Jadi yang teman-teman dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofon si tabletnya. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai di ruangan yang proper nih, hasil suaranya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah contoh video kamera selfie-nya kalau lampu studionya saya matikan. Jadi cuma ngandelin lampu dari atas saja. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk skenario low light juga sih hitungannya ya. Seperti teman-teman lihat, gambarnya udah kurang detail dan noise-nya sih berasa sih ya untuk kamera selfie-nya ini. Kalau saya bilang sini karena kamera yang dipakai adalah kamera ultrawide sih. Yang diincar adalah sudut pandang yang lebih lebar. Dan dengan sudut pandang yang lebih lebar ini, Samsung juga bisa memanfaatkan kamera ultrawide di selfie-nya ini untuk fitur auto framing. Jadi ya lebih banyak fungsinya lah. Cuman memang kalau dibandingkan dengan kamera selfie utama yang di S9 Ultra, itu agak jauh sih memang perbandingan kualitasnya. Tapi untuk kebutuhan video call secara mendasar sih, saya bilang sih udah mencukupi lah. Nah, kalau yang ini adalah video dari kamera utamanya Samsung Galaxy Tab S9. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini direkam di resolusi 4K 30 ya. Kamera utama juga bisa 4K 30. Dan menariknya kalau kamera utamanya ini bisa berguna buat teman-teman yang butuh fitur autofocusnya. Kalau misalnya kamera selfie tadi kan itu fix fokus. Kalau teman-teman misalnya mau nunjukin benda ke kamera, pakai kamera utamanya aja kalau butuh fitur autofocus. Oke, kalau ini adalah video dari kamera utamanya Samsung Galaxy Tab S9 tapi dengan kondisi lampu studionya saya matikan. Ini untuk menggambarkan kondisi low light-nya juga sih. Kalau kita bandingkan dengan kamera selfie ini tadi, jelas kamera utamanya ini lebih baik ya. Karena detailnya masih terjaga dan juga noise-nya nggak separah kamera selfie-nya tadi. Ini masih lumayan bersih noise-nya. Oke, kita sekarang lanjut ke pengujian ekstranya. Untuk Netflix dia sudah L1 dan support HDR10 atau HDR10. YouTube HDR video playback tentunya bisa dengan support sampai dengan 4K 60 fps. Kalau haptic feedback di sini tersedia. Iya, dan feel getarannya juga udah cukup nyaman.
Nah untuk harga, sementara kita dapat harga untuk yang 5G-nya aja ya, yang udah bisa 5G, kita belum dapat varian yang Wi-Fi only. Nah untuk yang 8128 itu 13,9 juta, sementara untuk 12256 itu harganya di 15,9 juta. Untuk book cover keyboardnya itu harganya 2,2 juta. Ya memang premium, tapi memang kemampuannya premium banget. Masih inget? Dia tahan air sampai kecemplung juga nggak apa-apa. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, paket penjualannya minim ya, belum ada chargernya di sini. Kemudian, kalau saran kami sih jangan ambil 128, nanggung, langsung versi 256 aja ya. Karena lebih gede aja jadinya kalau 256. Tablet kayak gini kayak diinstal-install game juga asik ya. Jadinya ya butuhlah storage yang lebih besar. Kemudian baterainya belum tergolong awet untuk kapasitas baterainya. Paling nggak dengan versi software yang kita gunakan sekarang. Lalu kameranya ya tentunya nggak akan sehebat yang versi Ultra. Lalu jika kalian mau padukan dengan book cover keyboard, ingat bahwa keyboardnya ini belum tahan air. Iya, tabletnya tahan air, S Pen-nya tahan air, tapi book cover keyboardnya enggak. Lalu dia belum mendukung perekaman video 60 fps. Lalu hal yang paling penting dipertimbangkan sebelum kalian beli tablet ini adalah ekosistem. Kalau kalian udah nyangkut di ekosistem Windows atau yang buah-buahan ya, kami akan susah merekomendasikan kalian menggunakan tablet yang ini ya. Akan sangat beda kalau kalian punya pola pikir yang terbuka dan memang mau mencoba tablet dengan OS yang berbeda. Karena kita bicara software nih ya. Banyak orang yang nggak bisa kalau nggak pakai software tertentu. Dan software itu ternyata hanya ada di OS tertentu aja. Ya jadi kalian harus pahami, Android bisa pakai software apa aja. Apakah alternatifnya ada? Oh, ada sih biasanya. Video editing ada di sini, ada CapCut juga di sini, ya. Mau pakai Excel bisa juga sih di sini. Bahkan mau pivot bisa juga. Mau menggambar ada Clip Studio Paint juga di sini. Ya, tergantung kalian aja apakah bisa menggunakan software yang memang ada untuk Android. Nah, dari sisi yang kami suka, pertama, layar Dynamic AMOLED 2X. Ini peningkatan paling mantap mungkin di sini ya. Lalu SoC, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Kenceng dan adem. Nah, kemudian jelas IP68. Susah nyari tablet yang pakai IP68. Jadi kalau dicari adalah tablet yang tahan air, ya ini pilihannya. Tablet tahan air 11 inci. Ya udah cuma ini aja. Gitu ya. Kemudian untuk refresh rate-nya udah 120 Hz, fitur One UI-nya jelas berlimpah yang kalau kita bahas video ini akan jadi berjam-jam. Lalu ekosistem Samsung yang membuat hidup jadi lebih mudah. Kualitas speaker luar biasa. S Pen udah ada. Lalu dia ada support book cover keyboard juga, jadi produktivitasnya maksimal di sini. Book cover keyboardnya juga sangat nyaman digunakan. Bahkan back cover keyboardnya udah punya touchpad juga di sini. Dia punya slot microSD sampai 1 tera dan yang ini bisa 5G. Material armor aluminiumnya juga membuat tablet ini terasa kokoh sekali. Dan dia punya mode desktop langsung di layarnya sendiri. Ya, walaupun kalau kita colok ke layar besar juga bisa dipakai di situ ya. Tapi mode desktop itu membuat dia jadi bekerja mirip seperti Windows. Mau multitasking? Mantap di situ. Jadi, pada akhirnya menurut kami Samsung Galaxy Tab S9 ini adalah tablet Android dengan layar 11 inci terbaik yang bisa dibeli saat ini. No debat. Belum ada tablet Android lain yang bisa mengejar kecanggihan hardware dan software dari Tab S9 series ini ya. Jadi kalau kalian bingung mau pilih yang mana dari ketiga varian Tab S9 series ini, faktor penentu utamanya ada di preferensi ukuran layar. Mau yang compact, ambil Tab S9. Mau yang sedang, ambil S9 Plus. Mau layar terbesar serta kamera yang lebih mumpuni, bisa ambil Tab S9 Ultra. Nah, kalau kalian pilih yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Yang jelas kalau mau dibawa-bawa sih, Tab S9 ini paling mantep. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.